Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, Nak? Hari ini sehat semua ya? Sehat, Pak. Nah, syukurlah kalau Sehat, ya. Pak. Oke, semoga kalian semua yang mungkin saat ini sedang ada yang sakit segera disembuhkan, dan semoga sakitnya itu menjadi pencuci segala kehilafan maupun kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Oke, nah bagaimanapun kondisinya, Bapak harap kalian juga tetap dalam keadaan bahagia, mampu bersyukur di kondisi apapun. Syukur alhamdulillah kondisi pandemi saat ini sudah mulai melandai, tapi bukan berarti kita bisa leha-leha saja, karena pandemi itu masih memang berada di sekitar kita juga. Tapi kita harus bersyukur bahwa kondisi sudah mulai melandai. Ini juga suatu pertanda positif mungkin bagi kita. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran PTM, semoga segera bisa PTM ya. Terus tak lupa juga Bapak selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dengan cara mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun, kemudian menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian juga menjauhi yang namanya kerumunan ya. Kalaupun memang kalian terpaksa harus mendekati kerumunan, seperti biasa tetap jaga prokes dengan semaksimal mungkin gitu ya. Oke, nah Bapak mungkin pengen nanya dulu di antara kalian. Di sini ada kelas MIPA 1 nggak? Siapa yang MIPA 1? Cung, atau silahkan unmute. Siapa yang dari kelas MIPA 1? MIPA 1 nggak ada? MIPA 2, MIPA 2. Saya, Pak, MIPA 1. Oh, MIPA 1. Siapa tuh? Tias, tah? Puspita. Oh, Puspita. Oke, Puspita, nak, kemarin untuk wali kelas sudah ini belum? Sudah meeting dengan wali kelas? Belum. Belum, oke. Sudah. Sudah semua pas baru sebagian? Baru sebagian. Oke, sip. Terima kasih buat MIPA 1. Lanjut ke MIPA 2. Siapa MIPA 2? Oh, banyak ya MIPA 2 ya. Yang MIPA 2 udah belum? Satu perwakilan. Siapa yang mau berbicara? Udah belum? Bertemu dengan wali kelasnya? Meeting dengan wali kelas? Belum, Pak. Belum. Sama sekali belum? Belum. Oke, baik. Oke, terima kasih kelas MIPA 2. Lanjut, MIPA 3. Siapa MIPA 3? MIPA 3. Oke, Mutia. Udah Mutia dari MIPA 3. Meeting dengan wali kelasnya? Udah, Pak. Semalam. Semalam? Oke, bertemu langsung atau virtual? Virtual lewat Gmeet. Oh, virtual lewat Gmeet. Oke, sip. Terima kasih Mutia. Lanjut, MIPA 4. Sama, Pak. Nov, udah Nov ketemu dengan wali kelas? Belum, Pak. Sama sekali belum, MIPA 4? Belum. Oke, sip. Gak apa-apa. Terima kasih Nov. Lanjut, MIPA 5. MIPA 5 biasanya Erik. Rik, kamu MIPA 5 toh? Iya, Pak. Oke, udah belum kalau MIPA 5? Belum, Pak, kayaknya. Belum. Oke, temennya yang lain mungkin ada yang udah? Retno? Iya, Pak. Udah. Kalau enggak, kamu udah ketemu wali kelas belum? Sudah. Oh, Tapi udah. baru bagian Eromoko. Oh, baru bagian Eromoko. Oke, sip. Berarti intinya kan sebagian di antara kalian sudah ada yang bertemu dengan wali kelas, sebagian lagi mungkin ada yang belum. Intinya menunggu jadwal ya. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Oke, Nak. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan, sebenarnya bukan melanjutkan sih ya, kita akan belajar materi kelas 11 kembali, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia. Nah, sebenarnya untuk materi berikutnya, ini kalian sudah pernah belajar sebelumnya. Materinya tentang apa? Materinya itu tentang flora dan fauna. Nah, materi ini sebenarnya pernah kalian pelajari pada saat kelas 10, tapi di mata pelajarannya biologi. Jadi bukan mata pelajaran geografi. Ya. Nah, ini termasuk jadi mata pelajaran biologi tersebut itu sebenarnya termasuk ke dalam mata pelajaran geografi untuk kelas 11. Jadi kita akan mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga dunia. Oke, sebentar Bapak sharekan dulu.
Izin share screen ya, Nak ya. Oke. Ini dia. Nah, kita akan pelajari mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga dunia. Nah, kenapa berkaitan? Apakah berkaitan dengan posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia? Jawabannya adalah sangat terkait. Seperti yang pernah Bapak jelaskan kemarin, terkait flora dan fauna. Indonesia itu dari 100% spesies terumbu karang yang ada di Indonesia, 80% diantaranya itu ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Akibat apa? Posisi strategis Indonesia tersebut. Indonesia berada di wilayah pertemuan antara arus hangat dan arus dingin. Nah, berarti itu kan daerah, selain daerah tangkapan ikan yang potensial, juga daerah biota-biota laut mampu hidup dengan nyaman, sesuai dengan kemampuan beradaptasi mereka, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai flora dan fauna, jadi flora dan fauna ini sebenarnya dipelajari dalam salah satu unsur dalam mata pelajaran geografi, yaitu apa? Yaitu ini dia, sebentar. Belum. Nah, dipelajari dalam keilmuan biosfer. Biosfer itu apa? Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, udara, dan tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak terlepas dari yang namanya atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Sangat tidak terlepas. Tadi juga kan Bapak ngomong nih dari di awal, Indonesia merupakan wilayah dengan spesies terumbu karang terbanyak di dunia kan. Nah, ada kaitannya nggak? Ada dengan apa? Hidrosfer pastinya. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin biosfer, biosfer itu adalah kumpulan dari berbagai macam fenomena geosfer. Ya, intinya biosfer berkaitan dengan seluruh fenomena geosfer, baik itu litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian kalau ngomongin biosfer itu juga tidak terlepas nantinya ya, tidak terlepas dari yang namanya bioma. Bioma itu apa? Bioma itu adalah ini dia. Dapat didefinisikan sebagai suatu komunitas biologis ya yang unik melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Oke. Nah, tadi kita membahas mengenai biosfer, sekarang kita membahas mengenai bioma. Pertanyaan Bapak adalah apa yang membedakan bioma dengan biosfer? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Siapa yang bisa jawab? Perbedaan antara biosfer dan bioma. Berpendapat aja, berpendapat. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yo, siapa yang mau berpendapat? Biasanya suka ada nih. Biosfer itu ini, Pak. Bioma itu ini. Hal yang membedakannya apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Cung. Acungkan tangan atau silakan di-unmute. Atau Bapak tunjuk. Ya udah, kalau gitu Bapak minta tolong Pinasti. Pinasti Nugroho. Nah. Halo. Pinasti Nugroho. Nah. Kok tidak ada suaranya? Oke, ganti deh kalau gitu. Bapak minta tolong sama Anissa Gilda. Nis, bisa di-unmute? Iya, Pak. Oke, perbedaan antara bioma dengan biosfer itu apa, Nis? Kalau bioma, Hmm? ekosistem. Hmm. Kalau biosfer itu kumpulan ekosistem. Oke, good. Kalau bioma itu ekosistem, kalau biosfer kumpulan ekosistem. Gitu? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, ada lagi yang mau berpendapat yang lain? Mungkin? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Novi. Novianti, Ramadhani. Nov. Perbedaannya apa, Nov? Antara bioma dengan biosfer. Ada yang bisa jawab? Oke. Tidak ada yang jawab ya. Oke. Jadi kalau tadi siapa Gilda ya? Anissa Gilda yang jawab ya.
Perbedaan antara bioma dengan biosfer. Kalau bioma itu suatu ekosistem, kalau biosfer itu kumpulan dari ekosistem. Jawabannya adalah hampir. Sudah hampir menyentuh. Nah, tapi bisa dikatakan itu terbalik. Bioma itu justru kumpulan dari beberapa buah biosfer. Jadi bioma itu adalah kumpulan dari beberapa ekosistem. Makanya di sini dilihat meliputi suatu area geografis yang luas. Jadi tidak hanya dari satu buah ekosistem, ya kan? Tapi juga dari beberapa buah ekosistem. Bisa jadi ada ekosistem darat, ada ekosistem laut, ada ekosistem udara. Nah, seperti itu. Ya. Jadi penjelasannya hampir benar, bisa dikatakan 99%, cuma tinggal tertukar konsepnya saja. Gitu ya. Jadi bioma itu adalah kumpulan dari beberapa buah biosfer. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, Bapak akan membahas mengenai apa itu flora dan apa itu fauna. Nah, udah ada gambarnya nih ya. Siapa yang pengen berbicara apa itu flora, apa itu fauna? Silahkan. Yuk, berpendapat yuk. Jangan cuma disuapin, ayo. Bentar lagi jadi mahasiswa-mahasiswi kalian. Siapa yang mau berpendapat? Nurul Dwi Fatimah deh. Nurul Dwi Fatimah. Nah, terdengar suaranya Bapak? Iya, Pak. Oke. Bapak pengen nanya, Nak. Menurutmu, apa itu flora? Flora itu hewan, Pak. Flora itu hewan? Tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Oke. Kalau menurut Nurul Dwi, flora itu tumbuhan. Oke, terima kasih Nurul. Lanjut. Hizkia. Ki. Hizkia. Ya, Pak. Oke, fauna itu apa, Ki? Gimana? Fauna. Apa yang dimaksud dengan fauna? Yang kamu ketahui tentang fauna? Fauna hewan, tentang hewan, Pak. Tentang hewan, oke. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Apa itu flora dan apa itu fauna? Oke. Iya. Jadi tadi Nurul Dwi berbicara flora itu adalah tanaman, Pak. Oke, tumbuhan, Pak. Betul. Secara sederhana merupakan segala jenis tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi. Ya. Berarti apakah yang hanya ada di darat saja? Ya enggak? Apakah hanya yang berada di darat saja yang dimaksud dengan flora? Tidak. Tidak ya. Yang ada di atas permukaan bumi itu bisa jadi di wilayah daratan maupun di wilayah lautan. Tapi ada nggak fauna yang ada di udara? Apakah ada? Flora yang ada di udara apakah ada? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalian ngelihat aja bisa jadi jungkir balik, melipir, birit-birit, lari terbirit-birit. Ya kan? Yang ada di atas udara itu adalah faunanya ya. Jadi secara garis besar flora secara sederhana merupakan segala jenis tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi. Sedangkan fauna tadi yang dijelaskan oleh Hizkia itu betul membahas mengenai segala jenis hewan yang berada di atas permukaan bumi, baik di darat, di laut, di perairan ataupun di udara seperti itu ya. Oke. Kemudian flora dan fauna tersebut tersebar tidak merata di seluruh penjuru dunia. Ada banyak hal, ada banyak aspek, ada banyak faktor yang menyebabkan flora dan fauna tersebut tersebar secara tidak merata. Di antaranya yang pertama itu adalah ada yang namanya faktor klimatik. Nah, kalau Bapak menjelaskan mengenai klimatik, kira-kira faktor apakah ini yang berkaitan dengan apa klimatik itu? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira faktor klimatik itu berkaitan dengan apa? Gampang kok. Cuaca, Pak. Cuaca. Oke, Erik, thank you. Berkaitan dengan iklim dan cuaca. Tepat sekali, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya faktor edafik. Siapa yang bisa jawab? Apa itu edafik? Ayo, apa itu faktor edafik? Kondisi tanah, Pak. Siapa yang jawab tadi? Hizkia.
Hizkia. Oke, good. Kondisi tanah. Good. Thank you, Le. Lanjut. Faktor yang ketiga. Itu adalah faktor fisiografik. Apa itu fisiografik? Apa coba? Waduh, ada yang batuk. Batuk Bu Haji. Oke, fisiografik itu apa? Bentuk wilayah. Ketinggian tempat. Oke, bentuk wilayah, ketinggian tempat, bisa. Intinya yang berkaitan dengan kondisi fisik di di wilayah sekitar. Ya, makanya ada bahasa unsurnya fisiografik, fisik. Ya, dan yang terakhir itu adalah unsur biotik. Biotik berarti apa? Makhluk hidup. Good, makhluk hidup. Ya, kalau benda matinya berarti apa? Namanya adalah unsur Abiotik. abiotik. Oke, good. Nah, unsur klimatik diantaranya apa saja sih? Yang pertama bisa jadi dari curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, penyinaran matahari, dan angin. Nah, ini adalah unsur-unsur yang termasuk dalam faktor klimatik. Ya, suhu udara. Apakah suhu udara mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Kira-kira? Mempengaruhi nggak? Jawabannya adalah jelas sangat berpengaruh. Sebagai salah satu bukti fisiknya, itu kalian pernah belajar di kelas 10 mengenai mengenai dinamika atmosfer. Nah, di dinamika atmosfer itu ada seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Jung Hoon. Ya, namanya Jung Hoon, namanya kayak Korea tapi bukan orang Korea, dia adalah orang Jerman. Nah, dia mengklasifikasikan tanaman berdasarkan ketinggian dan suhu udara rata-rata. Itu dia penelitiannya dia lakukan di Bandung. Dari yang paling ketinggian paling rendah sampai yang paling tinggi. Dari mulai tanaman padi kelapa sampai dengan tanaman lumut dan cemara. Seperti itu. Itu kan berdasarkan ketinggiannya. Dari berdasarkan ketinggian kan ada perubahan suhu udaranya. Seperti itu, ya. Oke, kemudian curah hujan. Jelas dari curah hujan pun akan mempengaruhi persebaran flora dan faunanya. Utamanya tanaman-tanaman yang hidup di wilayah curah hujan yang tinggi biasanya lebih bervariasi ketimbang tanaman yang hidup di wilayah dengan curah hujan yang rendah. Seperti itu, ya. Oke. Bapak izin rehat sebentar, tunggu sebentar ya. Nanti setelah ini akan kita lanjutkan. Ya, sebentar dulu. Oke, wait. Sebentar ya. Oke, ini yang akan Bapak share. Ya. Nah, tadi baru sampai ke klimatik ya. Selanjutnya, kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini juga akan membagi flora berdasarkan klasifikasi kelembapan udaranya atau kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Di antaranya ada yang pertama namanya adalah tanaman seropita. Apa itu seropita? Apa itu tanaman seropita? Ada yang pernah dengar? Siapa yang bisa jawab? Tanaman seropita itu adalah ayo, malah pada bengong. Tanaman seropita itu adalah tanaman yang mampu hidup di lingkungan yang Kering. nah, Gersam. contohnya? Kaktus, Pak. Good. Tepat. Tadi siapa yang jawab? Saya. Saya mana? Oh, Mutia toh. Oke, good. Mutia, thank you, Mut. Lanjut. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya mesopita. Mesopita itu adalah tanaman yang mampu hidup di lingkungan yang coba mesopita. Lembab, betul. Tetapi tidak terendam air ya. Nah, contoh tanamannya berarti apa kalau mesopita? Coba. Contoh dari tanaman mesopita itu adalah banyak dipelihara oleh ibu-ibu masa kini. Nah, maaf ya kalau terdengar suara-suara aneh ya. Ini lagi direcokin. Anggrek, Pak. Nah, siapa tuh? Oh, Hizkia, good, Hizkia. Jawabannya adalah tanaman anggrek, ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya tropopita. Nah, kalau tropopita itu adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi iklim atau kondisi musim. Berarti contoh tanamannya apa? Tropopita itu.
Coba, di sekitar kita banyak banget, apalagi di wilayah Wonogiri. Jati. Apa, Nak? Jati. Good, betul. Itu adalah contoh tanamannya dari Tropophyta, tanaman jati. Dan yang terakhir itu ada yang namanya Hygrophita. Nah, dari namanya saja sudah hygro. Berarti dia hidup di wilayah yang Basah. apa? Basah. Basah atau terendam oleh air. Good, Nisa. Contohnya berarti apa saja? Eceng Teratai, gondok. eceng gondok. Terus, Lumut. Lumut. lumut, apakah lumut itu hidup di wilayah yang terendam air? Selada air, Pak. Nah, selada air justru. Lumut itu juga termasuk ke dalam salah satu unsur tanaman Mesophyta. Dia hidup di wilayah yang lembab, tapi tidak terendam oleh air. Seperti itu. Ya. Kemudian, penyinaran matahari. Kenapa ini mempengaruhi? Fungsi sinar mataharinya itu akan dipergunakan untuk Fotosintesis. jelas, untuk berfotosintesis. Otomatis semakin banyak wilayah tersebut mendapatkan sinar matahari, maka jenis flora yang ada di wilayah tersebut pun akan semakin beragam. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah angin. Nah, angin juga jelas ya. Itu juga akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia maupun di wilayah dunia. Oke, lanjut. Kalau edafik itu diantaranya ada yang namanya tekstur tanah, struktur tanah, pH tanah, dan unsur organik tanah. Nah, siapa yang tahu apa itu struktur dan apa itu tekstur? Siapa yang bisa jawab? Struktur tanah adalah, tekstur tanah adalah? Silahkan berpendapat. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Viola, Viola. Viola. Kalau tekstur tanah, Maaf ya, ada suara-suara ini nih. Shh. Siapa tadi yang jawab? Dwi Puspita, Pak. Oke, gimana, Wi? Tekstur tanah, kondisi tanah menurut fisiknya. Kondisi tanah menurut fisiknya? Ya, Oke, bisa. kalau Terus? Kalau struktur? Apa itu kalau struktur? Tadi menurut Dwi, kondisi fisik tanah itu tekstur. Kalau strukturnya? struktur susunan yang membentuk tanah. Nah, Apa ya? Oke, betul. Kalau struktur tanah itu sudah betul. Susunan yang membentuk suatu tanah. Jadi ada bentukannya itu, ada yang memanjang, ada yang pipih, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk batang. Nah, itu termasuk ke dalam struktur tanah. Tapi tekstur tanah berkaitan dengan kondisi fisik betul, tapi apa yang mengakibatkan suatu tekstur tanah? Belum ada yang bisa jawab? Oke. Tekstur tanah itu merupakan perbandingan jumlah ukuran butir tanah. Nah, jadi kalau ngomongin ukuran butir tanah itu ada 3. Ada 3. Ada yang namanya kerikil, ada yang namanya debu, dan ada yang namanya lempung. Ya. Oke. Ada yang namanya kerikil, debu, dan lempung. Sebentar. Ukuran tekstur tanah ya. Oke. Jadi bagaimana cara membedakannya? Kalau cara membedakannya itu biasanya seperti ini. Kalau untuk mengetahui ukuran tekstur tanah ya, silahkan kalian ambil sejumput. Sejumput itu seperti ini. Kalian jumput, dibasahin, kemudian kalian pilin-pilin. Kalau misalkan si tanah tersebut terasa bergerigil atau bergeronjal, itu berarti dia termasuk ukuran butir kerikil atau pasir.
ya. Jadi batuannya itu berukuran tekstur ukuran pasirnya ukuran tanahnya berukuran besar, agak besar ya. Kemudian kalau debu gimana? Debu itu rasanya seperti ini bentukannya. Kalian pernah tahu talak nggak? Bedak bayi atau bedak tabur, bedak bubuk? Sudah pernah? Sudah pernah lihat bentuknya? Sudah pernah merasakan? Bukan dirasain dimakan bukan ya, tapi maksudnya kalian coba pilin-pilin apa yang terasa? Halus, Pak. Halus kan? Nah, itulah yang namanya ukuran debu. Nah, kalau lempung gimana, Pak? Kalau lempung itu pada saat sudah kalian pilin, itu kan terasa halus, tapi pada kalian agak ditarik-tarik itu terasa sedikit agak lengket. Itu yang namanya lempung. Nah, jadi tekstur tanah itu adalah perbandingan ketiga buah butir tanah tersebut. Jadi 3 butir tanah, dilihat berapa persen pasirnya, berapa persen debunya, berapa persen lempungnya. Itu yang dinamakan tekstur tanah. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pH tanah. Nah, kalau pH sudah tahu ya anak-anak IPA lah, pasti ngerti. Apa itu pH? pH itu adalah Tingkat keasaman. derajat keasaman. Betul. Dia memiliki nilai antara 1 sampai dengan 14. 14, betul. Oke, derajat keasamannya berkisar antara 1 sampai dengan 14. Netralnya itu di angka berapa? 7. 7 sampai 8 ya, tapi paling normalnya itu adalah 7. Lebih dari 7 berarti dia asam atau basa? Lebih dari 7 berarti dia termasuk Asam. Basah. basa. Kalau kurang dari 7 berarti dia termasuk ke dalam asam. Ya. Oke. Kemudian unsur organik tanah itu sudah jelas ya. Yang namanya tanah itu kan dia memiliki kandungan mineral ataupun kandungan organik. Nah, itu pun akan mempengaruhi yang namanya persebaran flora dan fauna. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Faktor fisiografik itu apa saja? Faktor fisiografik diantaranya itu adalah topografi, kemiringan lereng, dan ketinggian suatu tempat. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, terutama ketinggian tempat. Karena ketinggian tempat nantinya akan berpengaruh terhadap suhu udara, tekanan udara, penyinaran matahari, dan juga kelembapan udara. Termasuk angin di dalamnya. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, kalau ngomongin unsur biotik, hal yang paling mempengaruhinya itu adalah tekanan populasi, persaingan atau kompetisi, dan perubahan habitat. Nah, ini yang harus sedikit Bapak jelaskan ya. Jadi prinsipnya itu, kenapa semua hewan itu bisa tersebar? Ini kalau misalkan kita ngomongin sejarahnya, Bapak sedikit ngomongin sejarahnya dulu ya. Kalian pernah dengar dong yang namanya bumi atau daratan di planet bumi dulunya adalah satu buah kesatuan. Tahu kan? Pernah dengar teori itu? Yang namanya adalah teori Pangea atau Pangea. Ya. Nah, kemudian misalkan taruhlah di suatu wilayah aja. Taruhlah di wilayah A. Di situ tumbuh gajah. Gajah itu nanti kan akan beranak pinak, berkembang biak, semakin banyak. Dan gajah itu kan biasanya dia tipe hewan yang hidupnya berkoloni atau berkelompok. Betul nggak? Ya kan? Nah, otomatis kalau semakin banyak koloninya, semakin banyak kelompoknya, berarti akan istilahnya kalau bahasa kasarnya geng-gengan lah ya. Kalau zaman sekarang itu ada geng kapak, ada geng Nero, ada apalagi banyak banget. Nah, nantinya mereka akan terlibat yang namanya persaingan atau memperebutkan wilayah. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab dengan cara apa? Mereka memperebutkan wilayah? Ayo, ada yang tahu nggak? Kok malah pada diem? Dengan cara apa, ayo? Dengan cara persaingan, Pak. Iya, persaingannya dengan cara apa gitu. Intinya kelompok A dan kelompok B, mereka akan bersaing. Misalkan taruhlah akan memperebutkan Eromoko. Nah, Eromokonya itu diperebutkan dengan cara apa coba?
Ayo, apa? Pertarungan. Nah, itu betul. Dengan cara pertarungan, dengan cara bertarung, dengan cara tawuran, nantinya yang menang biasanya sih yang berantemnya itu leadernya ya, si rajanya ya. Nah, jadi rajanya itu akan bertarung, nanti yang kalah dia harus berpindah. Itulah yang namanya persaingan. Jadi dari tekanan populasi, mereka saling berebut satu sama lain, kemudian terlibat yang namanya persaingan atau kompetisi, akhirnya yang kalah dia terpaksa harus bermigrasi atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang menyebabkan kenapa flora dan fauna itu bisa tersebar. Itu kenapa sebabnya gajah tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia, tapi juga ada di wilayah Thailand, ada di wilayah India, ada di wilayah mana lagi? Di Afrika juga ada, banyak sekali tersebar. Nah, kemudian misalkan nih, dulunya gajah itu di Asia nih. Terus karena salah satu kelompok gajah itu kalah, dia berpindah ke Afrika, bermigrasi sebelum terpecah ya benua tersebut ya. Nah, kemudian setelah berpindah ke Afrika, timbullah perpecahan benua tersebut yang mengakibatkan faunanya tersebar ke benua Afrika. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Oke, maaf ya sebelumnya ya. Ada gangguan dari anak Bapak sambil ngasuh ini jadi ceritanya ya. Oke, bisa dipahami sampai sini anak ya? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait faktor yang Bisa, mempengaruhi Pak. persebaran dan flora dan faunanya? Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang masih belum jelas terkait flora dan faunanya? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai persebaran flora yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kalau ngomongin flora di wilayah Indonesia, secara garis besar, Indonesia itu dibagi ke dalam kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 buah tipe flora dan fauna, tipe flora atau bioma. Di antaranya yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Nah, ini yang paling luas di wilayah Indonesia, ya. Bahkan bisa dikatakan hutan hujan tropis di Indonesia itu terbesar kedua di dunia. Yang pertama masih dipegang oleh Brazil yang memiliki Amazon. Nah, Amazon itu juga kan di sana banyak sekali hutan hujan tropisnya. Jadi sungai Amazon itu dilalui oleh melalui hutan hujan tropis, dan itu hutan hujan tropis terbesar di dunia. Seperti itu ya. Selanjutnya ada yang namanya hutan musim. Nah, hutan musim kelihatan nih, hutan musim banyak sekali kita temukan di wilayah beriklim panas. Contohnya di tempat kita, di Wonogiri, itu banyak sekali. Ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya sabana. Nah, sabana itu seperti ini bentukannya. Banyaknya sih sebenarnya di wilayah Afrika, tapi ternyata di Indonesia juga ada. Ya. Dan berikutnya ada yang namanya stepa. Setelah stepa, yang terakhir ada yang namanya mangrove. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke karakteristik dari hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu memiliki beberapa buah karakteristik. Di antaranya, dia hidup di wilayah, dia berjenis tanaman yang berdaun lebat dan hijau. Ya, makanya contohnya ada tanaman pohon beringin, pohon apalagi, cendana dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam jenis tanaman hutan hujan tropis. Kemudian berikutnya, dia berbatang tinggi. Nah, selain daunnya lebat dan berwarna hijau, dia juga berukuran atau memiliki batang yang berukuran sangat tinggi. Tinggi dan panjang. Besar. Itu dia. Hutan hujan tropis karakteristiknya seperti itu. Berikutnya, jenis tanamannya itu heterogen. Maksudnya heterogen itu gimana coba? Ada yang bisa jelaskan? Anak, Bervariasi, Pak. Bervariatif. Oke, Rick, gimana Rick? Maksudnya bervariasinya gimana, Rick? Gimana, Rick? Tanamannya bervariasi, Pak. Oke, betul. Jadi misalkan ada sebuah hutan, di hutan A, taruhlah hutan A.
jenis tanamannya itu tidak hanya satu jenis tanaman, tapi beragam jenis tanaman terdapat di hutan tersebut. Itulah sebabnya hutan hujan tropis diklasifikasikan sebagai hutan yang heterogen. Seperti itu ya. Berikutnya, memiliki tingkat kerapatan yang tinggi. Maksudnya apa? Jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang dimaksud dengan kerapatan tinggi itu apa? Kerapatan tinggi itu adalah jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya itu sangat berdekatan. Ya, tidak terlampau sangat jauh. Sehingga saking rapatnya, sehingga antar tanaman tersebut mampu membentuk yang namanya kanopi. Nah, terbentuk yang namanya kanopi. Jadi mungkin kalian pernah lihat jenis tanamannya itu yang di satu seperti ini, yang satu lagi kelihatan nggak? Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tanaman yang pertama ini dia nutup ke sebelah sini, yang sebelahnya lagi nutup ke sebelah sini, sehingga seperti sebuah kanopi. Mungkin kalau kalian pernah jalan-jalan ke arah Solo lewat jalur Bekonang, ada yang pernah jalan ke Solo lewat Bekonang atau ke Tawangmangu lewat jalur Bekonang, itu kan tanamannya seperti itu, seperti membentuk sebuah kanopi, saling menutupi. Kenapa bisa seperti itu? Karena saking rapatnya, sehingga si ranting-rantingnya itu saling bersinggungan. Nah, akibat bersinggungan tersebut terbentuklah yang namanya kanopi. Seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya. Nah, tumbuhan khasnya itu merupakan tanaman epifit. Apa itu tanaman epifit? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan tanaman epifit? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tanaman yang menumpang pada tumbuhan lain. Oke, tanaman yang apa? Pelan-pelan, Nak. Tanaman yang menumpang pada tumbuhan lain. Good. Tanaman yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah tanaman Benalu. apa? Benalu. Benalu bisa. Contoh lain. Tumbuhan Pak. Apa? Tumbuhan paku. Paku. Iya, tumbuhan paku, Pak. Bisa. Tapi yang paling khas hutan hujan tropis. Luweh tropis loh. Tadi disebutin. Termasuk ke Mesophyta. Anggrek. Nah, itu. Anggrek. Anggrek itu salah satu tanaman khas hutan hujan tropis. Dan dia biasanya pola tumbuhnya itu menumpang pada tumbuhan lain. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, nah, otomatis kalau ngomongin hutan hujan tropis ada kata-kata hujan, berarti dia memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Ya, dan biasanya hutan hujan tropis itu terdapat di wilayah sekitar garis khatulistiwa, karena garis khatulistiwa itu kan daerah yang termasuk tropis dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi, seperti itu, ya. Dan berikutnya yang terakhir, persebarannya terdapat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Ini jenis jenis flora di Indonesia yang pertama, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke hutan musim. Ciri-ciri dari hutan musim ini sebenarnya sedikit berkebalikan dari hutan hujan tropis. Pertama, menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Berarti sudah jelas di Indonesia contoh tanamannya adalah Jati. Oke, good, tanaman jati ya. Kemudian berikutnya, jenis tanamannya itu bersifat homogen. Makanya kalau kalian lihat hutan jati, itu tanamannya jati semua. Gitu. Ya, tidak ada tanaman lain selain tanaman jati. Karakteristik hutan musim itu seperti itu. Ya.
Kemudian berikutnya, kerapatan vegetasinya juga sangat renggang, tidak serapat hutan hujan tropis. Boleh kalian lihat kalau main ke hutan jati. Itu kan jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya juga sangat jauh, tidak sedekat hutan hujan tropis. Bahkan kadang hutan hujan tropis itu akarnya pun bisa jadi saling melilit, bukan saling bertabrakan tapi saling melilit. Gitu, meskipun berbeda tanaman, ya. Kemudian berikutnya, persebarannya itu di Pulau Jawa bagian timur, kemudian Pulau Bali dan Sulawesi, seperti itu, ya. Oke, setelah hutan musim kita masuk ke yang berikutnya itu sabana. Nah, sabana itu apa sih? Sabana itu adalah padang rumput yang diselingi pepohonan. Makanya tadi pada saat penjelasan awal, sabana itu ada padang rumput, terus ada satu til pohon menjulang ke atas. Nah, itulah yang dinamakan sabana. Padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Karakteristik sabana itu seperti apa? Yang pertama, curah hujannya dia rendah sepanjang tahun. Ya. Makanya di sabana itu biasanya wilayahnya cenderung agak kering. Berikutnya, porositas atau penyerapan air sangat tinggi. Kok bisa? Ya karena di sana wilayahnya kering. Bisa jadi tanahnya di sana agak pecah-pecah. Jadi otomatis kalau ada air yang menetes, dia akan langsung terserap masuk ke dalam tanah. Sehingga porositas atau penyerapan airnya sangat tinggi, sangat mudah untuk menyerap air. Gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah persebarannya terletak di Nusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. Itu adalah sabana. Ya. Berikutnya adalah stepa. Stepa itu sebenarnya dia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sabana. Ya, cuman perbedaannya kalau stepa itu dia adalah tanaman yang padang rumput yang diselingi oleh, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Stepa itu apa? Padang rumput diselingi apa? Apa coba? Tadi kan kalau sabana itu padang rumput diselingi pepohonan. Nah, kalau stepa padang rumput diselingi Ilalang. ilalang, Semak. betul. Ilalang atau semak belukar. Ya. Karakteristiknya bagaimana, Pak? Karakteristiknya sama saja seperti sabana. Di antaranya curah hujannya dia rendah sepanjang tahun dan porositas atau penyerapan airnya juga sangat tinggi. Persebarannya di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Biasanya di mana ada sabana, di situ juga akan ada stepa. Makanya tadi Bapak bilang bioma itu kumpulan dari beberapa buah ekosistem. Ya. Oke. Lanjut, yang terakhir setelah tadi sabana ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan musim, ada sabana, stepa, yang terakhir itu adalah mangrove. Nah, ya. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai mangrove, ada satu hal yang harus kalian pahami. Mangrove itu merupakan paru-paru dunia terbaik di dunia. Bahkan melebihi yang namanya hutan hujan tropis. Karena mangrove menyerap lebih banyak karbon ketimbang tanaman hutan hujan tropis. Otomatis kalau dia lebih banyak menghirup karbon, semakin banyak pula oksigen yang dia hasilkan. Tapi karena secara jumlah tanaman ya, mangrove itu lebih sedikit ketimbang hutan hujan tropis, sehingga bisa dikatakan paru-paru dunia itu dari hutan hujan tropis. Tapi kalau misalkan jumlah atau kuantitas antara mangrove dan hutan hujan tropis itu berimbang, yang lebih baik yang mana? Mangrove. Seperti itu. Ya. Oke, ciri-ciri mangrove yang pertama itu terdapat di pesisir pantai yang landai. Oke, terdapat di pesisir pantai yang landai. Itulah sebabnya kenapa mangrove banyak sekali ditemukan di wilayah Pantura atau pantai utara Pulau Jawa. Seperti di Jakarta, kemudian ada di Karimun Jawa, kemudian di Pekalongan pun ada, kemudian di mana lagi? Intinya di pantai utara Pulau Jawa. Karena pantai utara Pulau Jawa rata-rata itu pantainya berbentuk landai, berbeda dengan di pantai selatan. Seperti di Pacitan, di Gunung Kidul, di Yogyakarta, itu kan pantainya berbentuk tebing-tebing. Sehingga untuk menemukan mangrove itu agak sulit. Seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya, ciri-ciri yang kedua itu adalah didominasi oleh yang namanya tanaman bakau. Ya. Tahu lah ya tanaman bakau ya? Ada yang nggak tahu? Tanaman bakau itu seperti apa? Tahu semua? Kalau ada yang belum tahu, boleh kalian googling
Ya, silakan manfaatkan bah Google-nya di situ ya. Kemudian berikutnya itu adalah memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mangrove kan terdapat di wilayah pesisir pantai. Nah, bahkan bisa dikatakan terkadang mangrove juga berfungsi sebagai daerah tangkapan garam. Makanya dia memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Gitu, ya. Oke, sebentar. Oke, dia memiliki kadar garam yang sangat tinggi, ya, karena tadi juga termasuk di wilayah tangkapan garam yang sangat potensial. Seperti itu. Jadi pada saat air pasang, dia akan membawa kandungan garam. Pada saat dia surut, dia meninggalkan atau mengendapkan garam tersebut di sekitar mangrove tersebut, di sekitar kawasan mangrove, gitu ya. Oke, berikutnya memiliki kadar oksigen yang sangat tinggi. Nah, tadi yang Bapak jelaskan. Kalau misalkan cara kuantitas dengan hutan hujan tropis itu berimbang, kadar oksigen yang lebih banyak dihasilkan itu adalah dari mangrove ketimbang dari hutan hujan tropis. Seperti itu ya. Kemudian tumbuhannya, jenis tanamannya itu berdaun dan berbatang tebal dan kaku. Makanya agak keras. Boleh kalian coba pegang-pegangin tanaman bakaunya, itu dia bersifat sangat keras. Karena dia berfungsi sebagai pemecah gelombang air pasang atau memecah gelombang air laut. Sehingga meminimalisir timbulnya yang namanya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Erosi. Erosi, yakin erosi? Ayo. Abrasi. Abrasi. Lebih tepatnya itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, wilayah mangrove itu masih terpengaruh oleh pasang surut air laut. Ya, makanya dia terletak di pesisir pantai. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait persebaran flora di wilayah Indonesia? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan dulu ke persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia, ya. Persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia secara garis besar itu seperti ini. Nah, fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah wilayah Asiatis. Kemudian ada yang namanya peralihan dan ada yang namanya Australis. Sudah pernah dipelajari ya ini sebelumnya ya? Kelas 10 ya? Benar kan? Pelajaran biologi? Iya. Oke. Iya. Ya. Nah, yang pertama Asiatis dan peralihan dibatasi oleh sebuah garis yang namanya adalah garis Weber. Weber. Masa Weber? Welles. Ini kan ada gambarnya Asiatis dan peralihan dibatasi oleh garis Welles atau Wallacea ya. Nah, baru peralihan dengan Australis dibatasi oleh garis Weber seperti itu ya. Oke. Pertanyaan Bapak, kenapa dikatakan Asiatis? Siapa yang bisa jawab? Karena hewannya oriental seperti Kenapa dikatakan Asiatis? Tadi? Siapa tadi yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Ayo. Novita. karena hewannya memiliki ciri tipe mirip fauna Asia oriental. Oke, karena memiliki karakteristik yang mirip dengan fauna oriental atau Asia. Oke, bisa. Masuk. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, faktor yang kedua. Ayo, ada yang bisa jawab lagi nggak? Siapa yang bisa jawab? Tadi udah Bapak jelaskan juga di awal.
Ini nanti soal bakal keluar di ujian. Kalau diginiin mesti kalian langsung dicatat. Kenapa coba? Karena Indonesia, sebentar. Asiatis itu berarti di Indonesia bagian apa? Barat, tengah, timur? Barat. Barat, Pak. Indonesia bagian barat, ya. Barat. Oke. Karena kenapa dikatakan Asiatis? Indonesia bagian barat merupakan pecahan dari benua Asia. Itulah sebabnya kenapa flora Indonesia bagian barat itu mirip dengan Asia atau mirip dengan Oriental. Karena yaitu tadi, karakteristiknya satu, betul, mirip dengan hewan Oriental. Yang kedua, kenapa bisa seperti itu? Karena dulunya Indonesia bagian barat merupakan pecahan dari benua Asia. Sehingga ada sebagian hewan yang ikut terbawa oleh pulau-pulau di Indonesia bagian barat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, begitupun dengan Australis. Kenapa di Indonesia bagian timur dikatakan Australis? Karena dulunya Indonesia bagian timur itu merupakan pecahan dari benua Australia. Jadi, kalau kalian pengen tahu siapa sebenarnya makhluk atau masyarakat pribumi Australia, silahkan kalian lihat pace-pace yang sekarang sedang berjuang di PON Papua. Itu mereka sebenarnya adalah penduduk asli benua Australia. Aborigin, iya benar aborigin ya, suku aborigin itu sebenarnya seperti mereka. Gitu. Kalau kalian bilang, Pak, Australia kan putih-putih. Nah, putih-putih itu bukan warga asli Australia justru. Dia merupakan apa? Ada yang tahu? Kalau kalian suka sejarah mesti tahu. Pendatang, Pak. Pendatang, betul. Dia merupakan buangan dari Benua Amerika. Amerika yakin? Nah, lo. Afrika yakin? Wah, piye toh? Jadi, orang kulit putih Australia itu merupakan buangan dari negara Inggris. Australia itu merupakan negara persemakmuran Inggris. Makanya, kalau misalkan istilahnya konco kental lah. Kenapa? Karena Australia itu dimerdekakan oleh Inggris. Dan orang-orang kulit putih itu merupakan buangan dari Inggris. Dan mereka berkembang biak di sana. Semakin banyak. Bahkan jadi mayoritas. Seperti itu. Ya. Oke, kalau peralihan. Kenapa dikatakan peralihan? Karena dia memiliki karakteristik yang mirip dengan Asiatis di sebagian dan mirip dengan Australis di sebagian sisanya. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita akan masuk ke karakteristik hewan Asiatis. Nah, ini contoh hewan Asiatis. Boleh kalian lihat ya. Karakteristik hewan Asiatis itu diantaranya yang pertama. Oh, ada penjelasannya dulu. Dikatakan hewan Asiatis karena memiliki kesamaan karakteristik dengan fauna yang terdapat di wilayah Asia atau di wilayah benua Asia. Itu yang tadi dijelaskan oleh Novi. Dikatakan Asiatis juga karena dia merupakan pecahan dari benua Asia. Ciri-cirinya hewan Asiatis itu adalah didominasi oleh mamalia berbadan besar. Makanya kalian lihat, ada orangutan, ada gajah, ada harimau, dan ada bekantan. Itu kan termasuk mamalia, dan dia berbadan besar. Meskipun bekantan mungkin berukuran kecil ya, tapi kan orangutannya itu juga kan berbadan besar. Harimau, badak bercula satu, seperti itu. Kemudian berikutnya, persebarannya tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, itu untuk hewan Asiatis. Dan yang berikutnya, unggas Asiatis pada umumnya pun berbadan besar. Ya. Dan kalau di Asiatis itu bulunya tidak berbulu indah. Ya. Intinya berbulu biasa lah ya, seperti itu. Unggas Asiatis contohnya hewan elang atau elang ya. Burung elang itu juga termasuk Asiatis. Oke. Berikutnya peralihan. Nah, ini contoh hewan peralihannya. Kenapa dikatakan peralihan? Karena memiliki karakteristik fauna yang sama dengan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Ya. Kemudian ditemukan atau banyak ditemukan fauna endemik Indonesia. Apa itu endemik?
Apa itu endemik? Fauna yang asli, Pak. Fauna Bukan asli yang asli. atau hanya ditemukan di wilayah Indonesia. Contohnya ada komodo, ada anoa, ada serindit sangihe. Nah, itu kan di Kepulauan Sangihe ya. Ada juga babi rusa. Nah, seperti itu. Ya, kemudian berikutnya persebarannya ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan di Maluku. Dan yang terakhir, beberapa fauna asiatis dan australis ditemukan pula di kawasan ini. Ya, makanya dikatakan peralihan. Oke. Berikutnya yang terakhir itu adalah australis. Nah, australis itu contohnya makanya nama hewan-hewan. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada fauna unggas yang memiliki bulu yang indah. Ada cendrawasih, ada kakatua, ada burung nuri, ada kasuari, dan juga biasanya hewan atau fauna australis itu merupakan mamalia berkantung. Contohnya ada si kanguru nih, gitu. Dan ada juga hewan nokturnal, contohnya kuskus, koala, seperti itu. Oke, dikatakan australis karena memiliki kesamaan karakteristik dengan fauna yang terdapat di wilayah benua Australia. Tadi juga dijelaskan ya, merupakan pecahan dari benua Australia. Berikutnya, didominasi oleh mamalia berkantung. Tadi Bapak sudah jelaskan. Banyak ditemukan unggas berbulu indah. Dan yang terakhir, persebarannya di wilayah Papua dan kepulauan yang berada di sekitarnya. Ini merupakan persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak, terkait persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia? Jam berapa tuh ini? Udah jam 10.15 sampai setengah 11 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Ayo. Sudah cukup jelas? Oke. Kalau memang belum ada yang tanyakan, berhubung waktunya tinggal sedikit lagi, kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Minggu depan kita akan lanjutkan ke materi ini ya, materi persebaran flora dan fauna masih. Cuman bedanya, kalau di minggu depan kita akan membahas mengenai fauna yang ada di wilayah dunia. Ya, seperti itu dulu mungkin. Tugas ada nggak Pak? Tugasnya belum lah. Yang penting kita menjelaskan dulu materinya sampai selesai. Nanti kalau misalkan materinya sudah selesai, baru kita bahas melalui tugas seperti itu. Ya, sudah cukup jelas ya Nak ya? Jelas, Pak. Oke, kalau misalkan memang sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyain dulu nggak mungkin? Belum ada? Oke, kalau emang belum ada nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Bapak, silahkan kalian tanyakan ke Bapak, baik melalui Japri ataupun melalui pada saat pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah,